Sebelumnya, perkenalkan aku Siti Nur Elisa dari Prodi Pembangunan Sosial. Sebelumnya aku izin untuk wawancarai kamu, apakah kamu bersedia? Iya, bersedia. Oke, sebelumnya boleh kenalan diri kamu dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawahir. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi aku mau nanya nih ke kamu. Menurut kamu apa sih pembangunan sosial itu? Menurut saya, pembangunan sosial itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan fokus utamanya itu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif melalui pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua pengurangan ketimpangan, meningkatkan layanan publik, tempat perubahan budaya, dan kelima pembangunan berkelanjutan. Dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung kesejahteraan kolektif dengan memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi, pembangunan sosial adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya yang terencana dan terstruktur. Pembangunan sosial mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Halo Bang, perkenalkan nama saya Arum Tinata Sayi Ramadhani dari Program Studi Pembangunan Sosial. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Abang, apakah Abang bersedia? Boleh. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, boleh perkenalannya dulu Bang? Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya Pertama dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2023. Oke, pertanyaannya, menurut Abang apa sih prospek kerja dari Program Studi Pembangunan Sosial ini? Kalau ditanya prospek kerja dari prodi kita ya, kalau dari pandanganku sih prodi kita itu lulusannya berpotensi menjadi CSR di sebuah perusahaan. Kenapa begitu? Yang pertama alasannya itu tentu saja lulusan kita ini waktu kuliah tuh dituntut untuk memahami berbagai permasalahan sosial seperti di bidang pendidikan, di bidang sosial ataupun kebudayaan. Nah, yang dimana itu sejalan dengan tujuan CSR yang dimana untuk program-programnya itu bermanfaat untuk masyarakat. Terus yang kedua alasannya itu karena kita lebih dituntut untuk memahami apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh. Lulusan-lulusan prodi kita ini tentu saja sudah banyak lah, sudah sering diajari tentang hal-hal itu. Nah, jadi kita itu udah istilahnya sudah tamat lah tentang bagaimana sih cara mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus yang ketiga itu kita kenapa cocok menjadi CSR. Tentu saja yang terakhir nih sangat penting ya, kita itu bisa dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, terus mengajak pihak internal maupun eksternal untuk berkolaborasi membantu program-program yang akan dilaksanakan oleh CSR di sebuah perusahaan. Itu saya sih. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya. Corporate Social Responsibility atau CSR berkontribusi pada pembangunan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti pemberdayaan komunitas, pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan pendidikan. Program CSR juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurai dampak negatif terhadap alam, menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, CSR memainkan peran penting dalam pelestarian budaya lokal melalui restorasi situs sejarah, promosi seni budaya dan lokal, serta pengembangan keterampilan budaya melalui pelatihan atau beasiswa untuk seniman dan pengrajin. Dengan melibatkan komunitas dalam berbagai kegiatan, CSR tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Laksantiloti. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2024. Ya, sebelumnya saya izin bertanya untuk mewawancari Anda. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Saya bersedia. Mungkin bisa perkenalan lebih dulu? Perkenalkan, nama saya Abu Zarin Al-Ghifari. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 24. Pertanyaannya adalah, apa masalah sosial yang dapat diselesaikan dari ilmu pembangunan sosial?
Menurut saya agak banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh ilmu pembangunan sosial. Nah, contohnya adalah kemiskinan dan penyimpangan sosial. Masalah tersebut bisa diatasi dengan program-program seperti yang ada di Samarinda, yaitu program Probebaya. Nah, contoh lain tuh ilmu ini juga bisa membantu mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang luas. Contohnya adalah usaha kecil. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Ilmu pembangunan sosial juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti ketidaksetaraan sosial, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Lalu ada kesehatan masyarakat, yakni dengan merancang intervensi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk program pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dan kemudian ada pendidikan, yakni dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani, serta mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada konflik dan kekerasan, yakni dengan menganalisis penyebab konflik sosial dan merancang strategi untuk mediasi, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian dalam masyarakat yang terpecah. Lalu ada lingkungan hidup, yaitu dengan mengembangkan kebijakan dan program yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Lalu ada pemberdayaan komunitas, yaitu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dan yang terakhir, ada krisis kemanusiaan, yaitu dengan menyusun strategi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan lainnya termasuk pemulihan dan rehabilitasi. Jadi, dengan adanya pendekatan yang berbasis pada analisis sosial dan partisipasi masyarakat, ilmu pembangunan sosial dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.